Assalamualaikum learners, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pertama kita kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang orang tidak ketahui tentang penjara. Namun sebelumnya kami ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel Lain Sisi, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya learners, supaya kalian tidak ketinggalan berita menarik dan informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama, kita akan bahas tentang pembukaan pintu kamar hunian. Banyak orang mengira bahwa di dalam penjara semua tahanan dan narapidana dikunci secara terus-menerus selama 24 jam per hari di sel tahanannya. Anggapan ini keliru ya learners, karena para tahanan dan narapidana setiap harinya diberi hak untuk berangin-angin di luar kamarnya selama kurang lebih 6-7 jam setiap harinya. Pintu kamar dibuka setiap pukul 7 pagi dan para tahanan maupun narapidana dapat melakukan aktivitas berupa pembinaan atau kegiatan lainnya seperti ibadah, membaca di perpustakaan, olahraga, berjemur, menerima kunjungan keluarga, dan lain-lain. Setelah itu akan dilakukan penguncian lagi setelah salat zuhur dan akan dibuka lagi pada pukul 14.00 sampai pukul 17.00. Yang kedua, napi boleh keluar jalan-jalan ke mall. Nah, kasus ini sempat heboh ya learners, bahwa sempat ada berita yang menyebutkan yang mana seorang napi boleh keluar dari lapas atau rutan. Perlu kalian tahu ya learners, napi yang boleh izin keluar itu napi yang sudah menjalani setengah pidananya dan dengan alasan yang jelas. Adapun yang boleh dipertimbangkan untuk diberi izin keluar yakni dengan 3 alasan. Oke, yang pertama, keluarga dekat narapidana ada yang sakit keras atau meninggal dunia. Yang kedua, menjadi wali nikah. Dan yang ketiga, pembagian harta warisan. Namun, meskipun 3 kriteria tersebut terpenuhi, akan tetapi belum tentu juga narapidana dapat diberi izin ya learner. Harus melalui prosedur dan telah ditetapkan lapas atau rutan. Yang ketiga, narapidana hanya makan tidur. Nah, konsep penjara sekarang udah berubah ya learner. Yang dulu kesannya narapidana hanya disiksa dan dikurung, akan tetapi saat ini konsep penjara sudah berubah jadi pemasyarakatan. Jadi narapidana tidak hanya dikurung semata-mata, akan tetapi narapidana diberikan kegiatan pembinaan, antara lain kemandirian dan kepribadian. Di antaranya seperti pembuatan kerajinan tangan dari lidi, tudung saji, keranjang serbaguna, pembuatan papan nama marmer, dan lain-lain. Ada pula program pembinaan keagamaan seperti salat zuhur dan asar berjamaah, pengajian, pemberantasan buta huruf hidayah, tahfiz Al-Quran, dan lain-lain. Jadi jangan salah ya learners, para napi diharapkan dapat kembali ke masyarakat nantinya dengan menjadi lebih baik. Nah, yang keempat merupakan pemberian program bebas bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Apa saja syarat-syaratnya learners? Banyak orang yang tidak tahu kalau para narapidana bisa bebas sebelum bebas murni betul-betul dari total pidana yang dijatuhkan, yaitu yang disebut bebas bersyarat. Namanya bebas bersyarat berarti ada syarat-syarat yang dipenuhi dan dipatuhi bagi narapidana yang bersangkutan. Syarat pertama, bahwa narapidana tersebut harus menjalani 2/3 masa pidananya dan selama itu berkelakuan baik. Selanjutnya, harus ada keluarga inti dari narapidana yang siap menjamin bahwa ketika menjalani nanti bebas bersyarat, keluarganya siap membantu mengawasi dan membimbing narapidana yang bersangkutan. Selain itu, setelah bebas, narapidana tidak boleh meninggalkan kota tempat tinggal mereka dan akan melakukan wajib lapor di balai permasyarakatan terdekat selama sebulan sekali. Apabila narapidana selama menjalani program bebas bersyarat, maka narapidana tidak boleh melanggar hukum lagi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka SK pembebasan bersyarat akan dicabut dan sisa pidananya akan dijalani kembali dan ditambah pidana baru. Jadi buat kalian yang di luar sana, jangan coba melanggar hukum ya. Oke learners, yang kelima yaitu program asimilasi di rumah. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halauli untuk membebaskan kurang lebih 39.000 narapidana se-Indonesia untuk menjalani program asimilasi di rumah dikarenakan adanya bencana sosial COVID-19. Tidak sedikit warganet melakukan protes terkait kebijakan Bapak Menteri tersebut, bahkan ada pula LSM yang sempat melaporkannya.
Akan tetapi banyak publik yang tidak tahu bahwa program ini semata-mata demi kepentingan kemanusiaan loh, dan tidak ada unsur politik di dalamnya. Yang mana lapas rutan di Indonesia saat ini sangat overcrowded dan over kapasitas, sehingga sangat rentan terjadinya penularan COVID-19. Selain itu, narapidana yang dikeluarkan itu melalui seleksi yang ketat dan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan bukan merupakan pelaku tindak pidana khusus korupsi, teroris, dan yang terkait PP 99. Akan tetapi yang dikeluarkan hanya pidana umum, sehingga kalau kalian kira kalau napi korupsi yang dikeluarkan itu tidak benar ya Lenar. Oke Lenar, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan buat kalian jangan melanggar hukum ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan